Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, survei Litbang Kompas soal 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memotret 80,9% tingkat kepuasan responden terhadap pemerintah. Namun kelompok masyarakat sipil mengkritisi pemerintah yang kinerjanya dianggap belum fokus membenahi demokrasi, meskipun persepsi masyarakat baik. Dengan modal tingginya kepuasan publik, bagaimana kerja nyata pemerintah mewujudkan harapan publik? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Merdeka! Survei terbaru Litbang Kompas soal 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memotret 80,9% tingkat kepuasan responden terhadap pemerintah. Dengan angka kepuasan survei tertinggi sepanjang sejarah, bagaimana pemerintah mengejar kerja nyata untuk mewujudkan harapan publik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik 80,9% jelang 100 hari kerja Prabowo Gibran. Presiden Prabowo bangga dengan kabinetnya yang telah bekerja keras. Menurut Presiden, pemerintah bekerja bukan untuk cari penilaian baik, tapi bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Yang penting niat, kerja keras. Dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak. Tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sebelah kiri layar Anda tampak indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 80,9% responden mengatakan puas dan 19,1% menyebut tidak puas. Sementara di sisi kanan layar adalah tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. 89,4% mengatakan yakin dan 10,6% mengatakan tidak yakin. Alasan puas terhadap pemerintah yang teratas adalah kinerja yang ditunjukkan baik mencapai 30,2%. Alasan puas terbanyak kedua adalah kepemimpinan yang merakyat sebesar 18,1%, lalu sering mendapatkan bansos sebesar 14,4%. Alasan puas berikutnya pembangunan merata sampai ke desa sebesar 7,3%, lalu pembangunan yang masif sebesar 7,3%. Lalu mampu mengatasi persoalan bangsa 6,8%, menjalankan pemilu dengan baik 3,2%, ketegasan dalam memimpin 3,2%, alasan lainnya 4,6% dan tidak tahu 4,9%. Dalam grafik tren tingkat kepuasan, Litbang Kompas mengambil data pembanding pada 2 periode pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di periode awal pemerintahan Jokowi JK Januari 2015, tingkat kepuasan publik 65,1% dan di periode awal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Agustus 2020 sebesar 65,9%. Tren tingkat kepuasan yang ditandai dengan garis biru, begitu juga dengan tren ketidakpuasan yang ditandai dengan garis merah, naik turun seiring berjalan waktu. Memasuki masa transisi pemerintahan Prabowo Gibran, tren tingkat kepuasan masih menanjak naik hingga 100 hari masa pemerintahan mencapai 80,9%. Sementara tren ketidakpuasannya menurun, menyentuh angka 19,1%. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10%. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.
Litbang Kompas menyebut dengan hasil kepuasan publik yang tinggi, tantangan pemerintah adalah menjaga kepercayaan publik dengan merealisasikan program kerja. Apakah program itu bisa dijalankan secara konsisten yang ditopang oleh sebuah perubahan atau mungkin konsolidasi yang sifatnya struktural ya di lapis birokrasi dan di lapis penyelenggaraannya, sehingga ketika program-program yang sifatnya lebih berkarakter populis ini seperti makan bergizi gratis atau pemeriksaan kesehatan medical check up itu dijalankan, itu bisa berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan betul-betul oleh masyarakat. Karena kalau seperti kondisi sekarang ini di mana penilaiannya sudah tinggi di awal, tetapi pada akhirnya nanti ada kendala-kendala di perjalanan, pasti akan mudah tergelincir untuk turun penilaian terhadap program-program tersebut. Survei Litbang Kompas berdasarkan kepuasan per bidang penilaian, politik dan keamanan mendapat angka tertinggi 85,8%. Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan meraih angka tertinggi 85,8%, kesejahteraan sosial 83,7%, ekonomi 74,5%, serta penegakan hukum dan HAM 72,1%. Meskipun persepsi kepuasan publik tinggi, namun pegiat hukum dan demokrasi yang juga pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti mengkritisi pemerintah yang pada faktanya belum maksimal menjalankan tugas, salah satunya dalam menjamin warga bebas berpendapat. Juga sudah banyak yang menulis, misalnya Aspinal 2015, Metzner 2015, bahkan di Harian Kompas, tadi saya sempat search ya, karena saya tertarik dengan isu populisme dalam demokrasi ini. Di Harian Kompas saja 2024 2 orang yang sudah menulis soal itu. Yang intinya adalah, yang saya maksud dengan populisme, memang ada strategi yang dengan sengaja didesain oleh pemerintahan-pemerintahan di banyak negara di dunia, termasuk Donald Trump yang baru dilantik, untuk seakan-akan dekat dan melayani masyarakat. Tapi sebenarnya dia tidak melakukan reformasi atau perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk menghasilkan demokrasi yang substantif. Nah, jadi misalnya kalau dikatakan, wah nggak ada lagi tuh persepsi orang itu ya yang disurvei, nggak ada lagi tekanan berpendapat, misalnya bebas berpendapat. Nanti dulu, karena nyatanya kita punya kasus Septia yang hari Kamis besok ya hari Rabu akan ada putusannya. Menjawab berbagai kritik masyarakat sipil, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin menegaskan, hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan baiknya kepuasan publik akan pula jadi bahan evaluasi untuk pemerintah bekerja lebih baik. Ini ada program-program yang sudah dilaksanakan, yang sudah dieksekusi. Ini kan menjadi bahan penilaian, ataupun kalau kata Mbak Fitri sebagai persepsi gitu ya, penilaian publik terhadap pemerintah. Karena kami sudah bekerja 3 bulan ini. Kalau tadi skalanya 60 bulan gitu 5 tahun itu, kami memang baru 5%, baru 3 bulan. Jadi ada 57 bulan lagi kami harus bekerja dengan baik. Tapi tadi apapun potret itu kami hargai, kami hormati sebagai bagian untuk kami evaluasi bahwa ini adalah satu sisi prestasi anugerah. Di saat yang sama ini adalah kewajiban kami untuk bekerja lebih baik lagi. 100 hari pertama kerja bisa dibilang sebagai masa bulan madu antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan tingkat kepuasan dan harapan publik yang tinggi, pemerintah harus semakin bergegas mewujudkan janji-janji politik dan program prioritas agar ekspektasi publik bisa berbanding lurus dengan realita. Rizka Clarissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.